Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan presentasi laporan hasil aktualisasi saya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelum saya melakukan presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Misna ini selaku mentor yang sudah sedia membantu saya, mengarahkan saya, membimbing saya, memberikan saya saran sehingga laporan aktualisasi saya bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutarta selaku sebagai coach saya yang sudah sedia selalu menjawab setiap pertanyaan dan kesulitan saya dalam penyusunan laporan. Yang ketiga atau yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ekarini selaku sebagai penguji saya yang juga bersedia mengevaluasi, menilai, memberikan kritik atau masukan nantinya jikalau memang laporan saya perlu untuk diperbaiki. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya adalah Reni Dwi Utami. Saya adalah peserta langsar dari golongan 3 angkatan 4 dengan nomor absen 38. Untuk judul dari laporan aktualisasi saya adalah tentang penerapan strategi Everyone Istijabiyah dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran PAI di SDN Sumberwini 01 Kecamatan Telakar, Kabupaten Lumajang. Kemudian untuk latar belakang dari pengambilan judul ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa suatu pembelajaran itu ada tujuan, yaitu agar siswa bisa paham dengan materi, bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk mencapai tujuan itu perlu adanya proses. Nah, proses ini sangat menentukan. Salah satu diantaranya adalah kompetensi guru, kemudian adanya media, sarana prasarana, dan yang tidak kalah penting adalah strategi. Dan strategi yang saya tawarkan di sini adalah strategi Everyone Istijabiyah, karena saya beranggapan bahwa strategi ini memiliki kelebihan yang cukup banyak dan cukup bagus, yakni bisa mengaktifkan siswa, bisa membuat kelas menjadi lebih aktif, sehingga diharapkan nanti hasil belajar atau tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Kemudian untuk deskripsi sekolah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sekolah ini adalah SDN Sumberwingin 01, yang mana letaknya adalah di Jalan Perkebunan Desa Sumberwingin, Kecamatan Telakar, Kabupaten Lumajang. Untuk jumlah gurunya sendiri adalah 10, terdiri dari 1 kepala sekolah, kemudian 1 guru PAI, 1 guru PJOK, 6 wali kelas, dan 1 pesuruh, sehingga totalnya ada 10 orang. Kemudian untuk jumlah siswa sendiri terdiri dari 89 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk visi lembaga adalah terwujudnya peserta didik berprestasi yang berwawasan intek, dan berkarakter. Dari keseluruhan kegiatan aktualisasi saya terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah dan juga wali kelas 5. Yang kedua, menyusun RPP dan menyediakan bahan. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada siswa terkait bagaimana menerapkan strategi Everyone tadi. Kemudian melaksanakan pretest, melaksanakan pemetaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan post-test, menyusun laporan kepada kepala sekolah, dan menyusun laporan hasil aktualisasi. Nah, dari 9 kegiatan tersebut, bagaimana dengan hasil kegiatannya? Untuk hasil kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor. Saya melakukannya pada hari Senin, yakni tanggal 17 Februari tahun 2020. Di sini saya mengerjakannya di waktu yang luang, yakni pada saat anak-anak sudah pulang sekolah, sekitar jam setengah 1 sampai jam 1 siang. Adapun yang dibahas di sini adalah tentang saya memohon izin untuk melakukan aktualisasi. Selain permohonan izin, saya juga meminta saran, masukan dari keduanya. Karena saya beranggapan bahwa bagaimanapun juga seorang kepala sekolah adalah pihak yang berwenang, maka saya perlu untuk melaporkan atau meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan aktualisasi. Sedangkan wali kelas di sini adalah saya beranggapan bahwa wali kelas merupakan orang yang paling tahu dengan bagaimana kondisi siswanya, mulai dari karakteristik, siapa siswa yang daya tangkapnya lebih cepat dan mana siswa yang daya tangkapnya lambat. Sehingga saya rasa perlu untuk dilakukan konsultasi. Kemudian hasilnya adalah saya mendapatkan surat izin dan mendapatkan banyak saran dari keduanya.
Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah tersusunnya RPP dan media. Ini saya lakukan di tanggal 27 Februari 2020, yakni di jam kosong. Nah, penyusunan RPP ini terdiri dari dua macam materi pokok, yaitu tentang hidup sederhana dan juga yang kedua adalah tentang ikhlas beramal. Nah, RPP ini dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Selain itu, di dalamnya juga terselip kegiatan penerapan strategi Everyone is Teacher Here. Tidak hanya penggunaan atau penyusunan RPP, tetapi saya juga menyediakan bahan berupa potongan kertas yang nantinya akan saya gunakan pada saat menerapkan strategi. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini saya lakukan pada hari Selasa, yaitu pada tanggal 25 Februari tahun 2020. Sosialisasi ini saya lakukan di jam pertama, tepatnya di 10 menit terakhir sebelum jam selesai, sekitar jam 8.50 sampai jam 9 pagi. Untuk sosialisasi ini saya sampaikan lebih awal karena untuk lebih mempersingkat waktu pada pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya adalah tentang kegiatan yang keempat, yaitu melaksanakan pretest. Pretest ini saya lakukan sama, yaitu pada tanggal 25 Februari, yakni pada jam pertama pada saat pembelajaran PAI, dan waktu yang saya sediakan di sini adalah 15 menit berupa soal IC sejumlah 5 yang soalnya sudah terlampir di dalam lampiran, dan para siswa juga bisa menyelesaikannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk hasil kegiatan yang selanjutnya yaitu melakukan pemetaan. Pemetaan ini saya lakukan pada tanggal 27 Februari. Adapun dari pemetaan di sini, skemanya adalah saya memisahkan mana siswa yang sudah bisa mencapai KKM dan mana siswa yang belum mencapai KKM. Untuk siswa yang belum mencapai KKM adalah ada sekitar 14 anak. Dengan nilainya juga sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan di dalam lampiran. Sedangkan 3 siswa sudah bisa mencapai KKM. KKM di sini adalah sekitar jumlahnya adalah 70 untuk nilainya. Dan itu hanya ada 3 siswa saja yang bisa mencapai KKM. Itu untuk hasil dari pemetaan. Selanjutnya yaitu tentang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini saya menyediakan waktu 2 kali pertemuan, yakni pada tanggal 3 Maret dan juga pada tanggal 10 Maret. Untuk pelaksanaannya sendiri adalah, pertama saya akan menyampaikan materi yang kebetulan pada 3 Maret adalah materinya tentang hidup sederhana. Setelah saya menyampaikan materi, maka saya akan membagikan kertas yang sudah saya sediakan tadi, kemudian meminta siswa untuk segera membuat pertanyaan, lalu saya mengambil kembali kertas tersebut dan membaginya secara acak, dan memastikan bahwa setiap siswa yang menerima kertas tadi tidak menerima pertanyaannya sendiri. Nah, pada pertemuan yang terjadi pada tanggal 3 Maret tersebut, ternyata ada 3 anak yang berani untuk menjawab pertanyaan secara sukarela. Sedangkan untuk tanggal 10-nya ada 6 siswa yang bersedia atau sukarela untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Jadi ada peningkatan dari yang sebelumnya hanya 3 anak yang berani menjawab menjadi 6 anak pada tanggal 10 Maret. Lalu di akhir jam saya melakukan evaluasi terhadap jawaban dari para siswa saya. Itu untuk hasil yang kegiatan pembelajaran dengan penerapan strategi tadi. Untuk selanjutnya adalah melakukan post-test. Post-test ini adalah untuk melihat apakah strategi Everyone is Teacher Here ini cukup mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, untuk penerapannya sendiri, post-test di sini saya memberikan soal sebanyak 20 soal dalam bentuk IC, mulai dari pertanyaan dengan materi hidup sederhana dengan ikhlas beramal. Sebenarnya untuk pelaksanaan ini saya lakukan pada tanggal 17 Maret 2020. Akan tetapi karena pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan surat resmi yang secara mendadak bahwa mulai tanggal 16 sampai tanggal 29 Maret harus diliburkan para siswa untuk mencegah penularan COVID-19, maka terpaksa saya harus mengawali post-test yang seharusnya pada tanggal 17 Maret menjadi tanggal 16 Maret. Karena memang kebetulan pada tanggal 16 Maret para siswa saya masih masuk untuk mendapatkan pengumuman libur yang secara mendadak tersebut. Dan hasil dari dari post-test tersebut diperoleh ada 13 siswa yang mencapai KKM dan ada sisanya 4 siswa yang masih belum bisa mencapai KKM. Untuk nilainya sendiri bisa juga dilihat sudah tertulis di dalam lampiran aktualisasi saya. Selanjutnya adalah untuk laporan
penyusunan dan juga laporan aktualisasi saya kerjakan secara bersamaan karena memang hampir sama, yakni pada tanggal 23 sampai tanggal 27 kurang lebih. Itu adalah saya menyusun apa-apa saja yang sudah saya kerjakan dari ke-9 kegiatan tadi. Kemudian saya juga melaporkannya apakah dari 9 kegiatan itu sudah terlaksana atau belum, lalu hambatannya seperti apa juga sudah saya jelaskan di dalam laporan tersebut. Dan saya juga melaporkannya kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat dari setiap kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama untuk konsultasi tadi. Pendukungnya adalah adanya waktu konsultasi yang cukup luas, cukup lama, kemudian adanya dukungan dan saran yang sangat membantu dari teman-teman saya, terutama dari rekan senior, wali kelas, dan seterusnya. Kemudian untuk hambatannya, alhamdulillah tidak ada. Sedangkan untuk kegiatan yang kedua, yaitu menyusun RPP, untuk pendukungnya adalah ada kepala sekolah, wali kelas yang selalu membantu saya di setiap kesulitan yang saya alami. Sedangkan untuk hambatannya sendiri, penulis masih bingung dengan menentukan format RPP apa yang harus digunakan. Kemudian untuk pendukung kegiatan yang ketiga, yaitu sosialisasi, adalah para siswa sangat antusias dalam mendengarkan instruksi atau penjelasan dari penulis tentang penerapan strategi. Sedangkan hambatannya ternyata masih ada saja beberapa siswa yang masih belum paham. Untuk pendukung kegiatan yang keempat, yaitu melakukan pretest. Dari pretest, pendukungnya adalah soalnya cukup mudah dan hanya terdiri dari 5 soal. Akan tetapi hambatannya ternyata masih banyak juga siswa yang masih belum bisa mencapai KKM. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah melakukan pemetaan. Daya dukungnya adalah dengan adanya pemetaan ini akan memudahkan penulis untuk melihat seperti apa kemampuan dasar dari siswa sebelum adanya materi atau sebelum dilakukan strategi tadi. Sedangkan untuk penghambatnya adalah masih banyak siswa yang belum mencapai KKM, jadi hambatannya sama. Untuk selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pendukungnya media yang digunakan murah, mudah didapat, kemudian para siswa juga mudah diajak kerjasama. Sedangkan hambatannya adalah masih ada beberapa siswa yang masih malu-malu untuk bertanya atau malu-malu untuk menerapkan strategi ini. Tapi tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa. Yang selanjutnya adalah melakukan pemetaan, melakukan post-test. Dari hasil post-test ini diperoleh bahwa ternyata ada peningkatan hasil belajar setelah dilakukan strategi everyone. Sedangkan untuk hambatannya masih ada saja beberapa siswa yang belum mencapai KKM meskipun jumlahnya sudah tidak sebanyak pada saat melakukan pretest. Selanjutnya adalah analisa dampak. Ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi individu dan juga bagi unit kerja. Untuk individu sendiri, apabila tidak melakukan konsultasi dengan mentor, dengan kepala sekolah dan wali kelas, maka penulis tidak akan mendapatkan izin dan tidak akan mendapatkan saran dari keduanya. Kemudian, jika kegiatan kedua yaitu menyusun RPP tidak dikerjakan, maka yang terjadi adalah kegiatan pembelajaran tidak akan terarah dan akan kacau. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, apabila tidak melakukan sosialisasi, maka siswa akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran dengan penerapan strategi everyone karena tidak paham dengan bagaimana penerapannya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pretest. Penulis atau guru nanti akan kesulitan untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman siswa tentang materi itu sebelum adanya strategi dan sebelum diterangkan oleh guru. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu pemetaan. Apabila pemetaan tidak dilakukan, maka sulit bagi penulis untuk mendata mana saja sih siswa yang sudah kemampuan dasarnya baik mencapai KKM dengan siswa yang masih belum baik atau belum bisa mencapai KKM. Nah, yang selanjutnya adalah jika strategi everyone is teacher here atau dalam menyusun RPP tidak menerapkan itu, maka kebanyakan siswa akan cenderung pasif di kelas sehingga hanya guru saja mungkin yang akan aktif untuk berceramah. Yang selanjutnya adalah kegiatan post-test. Post-test ini kegiatan yang paling penting karena nanti untuk melihat, untuk mengukur apakah ada peningkatan hasil belajar atau tidak sebelum dan sesudah diterapkannya strategi everyone is teacher here. Dan yang kedelapan adalah penyusunan laporan dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Apabila ini tidak dilakukan, maka penulis tidak akan mengetahui mana sih bukti-bukti yang sudah terkumpul dan mana bukti-bukti yang belum terkumpul. Kemudian kepala sekolah nanti juga tidak akan tahu bagaimana hasil dari aktualisasi yang sudah dikerjakan. Yang terakhir yaitu apabila penulis tidak mengerjakan laporan aktualisasi, maka
secara otomatis penulis akan dinyatakan gagal dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS. Itu untuk individu. Sedangkan bagi unit kerja adalah akan rendahnya penilaian orang tua kepada lembaga karena hasil belajarnya rendah. Kemudian yang kedua, kepercayaan orang tua juga akan rendah. Mereka tidak akan berpikir dua kali untuk menyekolahkan putra-putri mereka di lembaga ini karena hasil belajarnya kebanyakan turun atau jelek. Yang ketiga, prestasi sekolah otomatis akan menurun. Kemudian yang keempat, guru akan kurang disegani karena dianggap tidak mampu untuk membuat siswa-siswinya menjadi cerdas. Yang selanjutnya adalah hasil rendah tadi juga akan memperlambat misi lembaga dan juga akan mengganggu proses pembelajaran. Nah, kesimpulan dari seluruh laporan aktualisasi saya bisa dijelaskan yaitu bahwa sebelum adanya strategi tersebut, jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 3 anak, sedangkan setelah dilakukan strategi menjadi 13 anak. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar dari sebelum dilakukan strategi dengan sesudahnya, meskipun hasilnya tidak bisa 100%, tapi setidaknya sudah menunjukkan peningkatan. Nah, itu untuk kesimpulannya. Sedangkan untuk sarannya adalah perlu adanya reward yang diberikan oleh guru atau sekolah kepada siswa-siswa yang memiliki hasil belajar yang baik atau mempunyai nilai yang baik atau mempunyai prestasi, agar mereka lebih semangat dalam menerima pembelajaran dan lebih semangat untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang selanjutnya adalah perlu adanya variasi strategi dalam pembelajaran supaya siswa itu aktif, tidak pasif, kemudian mereka juga merasa senang ketika menerima pelajaran dari guru-gurunya. Demikianlah presentasi laporan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.